Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh dipertemukan lagi melalui sapaan inspiratif Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang sangat mengasihi dan menyayangi kami semua. Pagi hari ini ya Bapa, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, bahkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara-saudara boleh membaca secara keseluruhan ayat, namun hari ini saya hanya akan membaca ayat emas dari pembacaan kita pagi hari ini, yaitu ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Amin, firman Tuhan. Yang menjadi tema kita pagi hari ini, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Yosua bin Nun adalah salah seorang tokoh Alkitab yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Ia adalah pemimpin bangsa Israel yang ditentukan Tuhan untuk menggantikan Musa. Yosua, seorang abdi Allah yang memiliki kerendahan hati, diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menyeberangi Sungai Yordan, membawa bangsa Israel masuk serta merebut tanah Kanaan. Dengan keteguhan hati dan keyakinan atas penyertaan Tuhan, Yosua menerima tanggung jawab karena yakin bahwa Tuhan akan menyertai dia sesuai dengan pembacaan kita hari ini. Kalau kita melihat pembacaan kita, sungguh sebuah janji yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Dari pembacaan kita, 3 kali Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dapat kita baca pada ayat yang ke-3, ke-7, dan ayat yang ke-9. Walaupun ada keraguan di hati Yosua, namun Tuhan tetap meyakinkan dengan sungguh akan menyertai Yosua. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh percaya akan janji Tuhan? Janji Tuhan bukan hanya ditujukan kepada Yosua, namun ditujukan juga kepada kita, umatnya pada saat ini. Allah yang disembah oleh Yosua adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menyertai dan menolong kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, bahkan akan memberikan kemenangan kepada kita sampai semua janji Tuhan digenapi. Namun kenyataannya hari-hari ini banyak dari kita yang sudah mulai meragukan janji Tuhan. Apalagi kita harus menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan. Ketika kita diperhadapkan pada masa pandemi yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Ketika kita diperhadapkan pada kondisi ekonomi, sakit penyakit, atau persoalan-persoalan lainnya yang cukup membuat kita kehilangan harapan. Mungkin ada yang berpikir, apakah Tuhan sudah lupa akan janjinya untuk menolong, menyertai, dan memberkati kita? Meragukan kasih-Nya karena tidak kuat, atau ada keraguan
dalam menghadapi kenyataan hidup. Sama seperti Yosua pada saat pertama kali mendengar bahwa dia yang akan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama akan memahami pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yosua. Ada 3 hal yang boleh kita lakukan untuk menghadapi hidup ini. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Itu kita boleh baca dalam Yosua 1 ayat 5. Sering kita menyalahkan Tuhan ketika kita gagal. Padahal mungkin kegagalan kita diakibatkan karena kita tidak belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita menomorduakan Tuhan. Kita lebih suka mengandalkan kekuatan dan kemampuan atau kepintaran diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5 mengingatkan kita bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita sering fokus pada masalah-masalah yang kita hadapi, atau kita sering fokus kepada diri sendiri. Saatnya saudara-saudara kita berbalik arah dan kembali kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dan memberi ruang kepada Tuhan untuk berkarya. Sadarilah bahwa di dalam diri kita ada kuasa yang lebih besar, yang bersumber dari Allah. Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dan Tuhan berjanji akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita seorang diri. Yang kedua, berjalan menurut jalan Tuhan. Yosua 1 ayat 7. Yosua dan kita diperingatkan untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mengapa? Karena Tuhan tahu ketika kita mulai keluar dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan, maka kita akan menemui kegagalan. Sebab itu, Tuhan menginginkan atau mengingatkan kita untuk tetap berjalan pada jalannya, pada jalan yang lurus dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, apapun alasannya. Kadang kita berkata, banyak jalan menuju ke Roma, atau banyak cara untuk mencapai tujuan. Namun hari ini saudara-saudara sekalian, periksa hati kita. Apakah jalan yang kita pilih sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita masih berjalan bersama-sama Tuhan saat kita merasakan sukacita atas keberhasilan, atas kesuksesan, atas kekayaan yang Tuhan sudah berikan? Ataukah mungkin kita sudah melupakan Tuhan atas semua kelimpahan yang dianugerahkan buat kita? Ingatlah saudaraku bahwa kita hanyalah pengelola harta Tuhan. Semua yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan. Hanya oleh karena kasih Tuhan kita dipakai untuk menjadi alatnya. Mari mengelola dan menggunakan harta Tuhan secara bertanggung jawab dan takut akan Tuhan demi kemuliaan namanya. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh. Bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Niscaya kita akan beruntung kemanapun kita akan pergi. Yosua 1 ayat 7. Dan yang ketiga, percaya dan memiliki iman yang teguh. Yosua 1 ayat 8. Keteguhan hati, iman yang teguh, dan percaya yang sungguh akan menghasilkan kekuatan Allah yang dahsyat. Kita harus tetap menyadari dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia sangat rindu kita berada di dekatnya.
agar kita mengetahui rancangan-rancangan Tuhan di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bahkan Dia akan memberi masa depan yang penuh harapan. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Jadi sangat jelas bahwa Tuhan tetap pada janjinya, memulihkan dan memberkati hidup saya dan saudara sekalian, sesuai dengan firman-Nya pada ayat yang ke-8 dari pembacaan kita. Tuhan mengingatkan kita tidak lupa akan Taurat-Nya, akan firman-Nya. Kita diajak untuk membaca dan merenungkan firman-Nya siang dan malam, menjadikan firman Tuhan sebagai cermin di dalam kehidupan kita, agar kita berhati-hati sehingga kita berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidup kita. Sekali lagi, jangan ragu, tetap teguh dalam Kristus, kita akan menerima pengenapan janji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya akan kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun, mengarahkan, dan menolong kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami percaya bahwa di dalam Kristus, bersama Kristus kami akan menerima penggenapan janji-Mu, ya dan amin. Berkati dan peliharakan kehidupan kami, ya Tuhan. Tuntun kami selalu seturut kehendak dan rencana-Mu. Berkati setiap apapun yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Pulihkan bangsa dan negara kami, sertai program pemerintah dalam menuntaskan pandemi COVID-19. Biarlah program sapaan inspiratif ini membawa berkat dan kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Berkati para pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan inspiratif Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Tuhan memberkati.